Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan semangat. Pada hari ini kita akan belajar tematik tema 5 pengalamanku, masih subtema 3 pengalamanku di tempat bermain. Yel kelas 2 Alam Mukni. Tanggung jawab, disiplin, jujur, kreatif, inovatif, semangat. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui contoh ungkapan permintaan maaf. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan kembali kegiatan Beni bersama teman-temannya di sekolah. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Beni dan teman-temannya bermain bola kastik. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Beni melemparkan bola ke arah Lani. Kata Beni, "Lani, ayo tangkap bola operanku." Dan Lani menjawab, "Aduh, operan Beni terlalu kuat." Akhirnya mengenai kepala Lani. Kemudian Beni mengatakan kepada Lani, "Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya." Dan Lani menjawab, "Tidak apa-apa Beni, aku juga kurang siap menangkap operanmu." Kemudian Beni mengatakan lagi, "Terima kasih Lani, aku berjanji lain kali akan lebih berhati-hati saat mengoper bola." Dan Lani menjawab, "Ya Beni, ayo lanjutkan permainan ini." Nah anak-anakku, kalian dapat menemukan contoh ungkapan permintaan maaf yang diucapkan Beni kepada Lani. "Maaf Lani, saya terlalu kuat melemparnya." Nah itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf dengan bahasa yang santun. Nah anak-anakku, bacalah percakapan berikut. Di sini ada Udin dan Siti. Kalimat permintaan maaf yang diucapkan oleh Siti kepada Udin adalah, "Udin, Siti mohon maaf, lupa membawa buku yang dipinjam kemarin." Dan Udin menjawab, "Tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya." Nah anak-anakku, tulislah ungkapan maaf, ungkapan yang pernah kamu ucapkan kepada teman sekelasmu. Dicoba ya anak-anakku ya, berlatih ya, menulis ungkapan permintaan maaf yang pernah kamu ucapkan kepada teman sekelasmu. Nah sekarang kita akan belajar pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Perhatikan gambar berikut. Beni dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Beni akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Beni dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Perhatikan gambar berikut ya anak-anakku ya. Di sini Beni bersama teman-temannya bermusyawarah untuk memilih ketua kelas. Nah sekarang kita akan membaca teks bacaan berikut ini. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Beni bermusyawarah. Beni dan temannya musyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah, didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya, Beni dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas.
Edo menerima dengan legowo. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini bermakna bahwa setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan pendapat dalam musyawarah. Hasil musyawarah adalah keputusan terbaik yang telah didiskusikan dan diterima bersama. Contoh sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah menentukan kelompok dalam permainan. Nah, anak-anakku, perhatikan gambar berikut. Beni, Edo, Udin, Lani, dan Dayu satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Kata Udin, bagaimana kalau bermain bola kasti? Dijawab oleh Beni, baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Dan Dayu menjawab, setuju. Ini adalah contoh bermusyawarah ya anak-anakku ya. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah terlebih dahulu dalam memilih permainan yang akan dilakukan. Perhatikan gambar di atas. Perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Tuliskan sila tersebut pada kolom berikut. Coba apa anak-anakku? Bunyi sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Sikap yang harus kita miliki saat berdiskusi antara lain, yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Yang kedua, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Dan yang kelima, menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Perhatikan gambar berikut. Sebutkan sila kelima Pancasila. Apa anak-anakku bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Sila ini hubungannya dengan sikap adil. Adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah hormat kepada anggota keluarga, senang dengan buatan teman, baik kepada semua teman sekelas, ingin selalu maju bersama teman, dan adil kepada semua teman, dan yang terakhir saling menolong kepada semua orang. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk bersikap adil. Sikap adil dapat terjaga jika kita melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Berikut contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Hak di tempat bermain contohnya seperti menggunakan fasilitas bermain di taman, mendapatkan tempat bermain yang bersih. Sedangkan kewajiban di tempat bermain adalah merawat dan menjaga fasilitas di taman agar tidak rusak dan membuang sampah pada tempat sampah. Nah, itu adalah contoh hak dan kewajiban yang harus kita lakukan di tempat bermain. Nah, anak-anakku, untuk latihannya, Ibu akan memberikan latihan soal Google Form sesuai materi pada hari ini.
Selamat mengerjakan ya anak-anakku ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Demikian pembelajaran hari ini selesai. Anak-anakku dapat menuliskan ungkapan permintaan maaf. Anak-anakku juga dapat menjelaskan contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.